apa ya, sebenarnya konsep yang harus dipakai sih konsep korporasi sih menurut gua. Iya, Untuk betul. membenturkan, karena ini yang bermasalah adalah strukturalnya gitu, awalnya. Jadi gimana kita mau ngomongin tentang teknisnya dulu, kalau secara struktural pekerjaan ini apa yang mau akan kita lakukan ini belum ketahuan mau gimana caranya, mau ngapain, apa masalahnya gitu. Ya. Bagaimana caranya? Kita tuh pertama punya target jangka panjang. Jangka panjangnya juga nggak usah terlalu muluk-muluk. Kita realistis aja lah. Gue nggak ngerti cara ngalahin NBA gimana. Cara ngalahin Amerika Serikat gitu, gue nggak tahu. Nggak usah lah. Cara ngalahin Amerika gitu. Nah, tapi apa tujuan akhir yang pengen kita capai lewat basket Indonesia ini? Halo, bertemu lagi di Main Basket Podcast. Podcast yang minggu ini lanjutan dari minggu lalu tentang omongan ada nggak sih peluang kita mengganti pemain-pemain yang sudah ada di timnas saat ini, yang sudah ada sejak lama, dengan pemain-pemain baru. Nah, bedanya adalah kalau misalnya minggu lalu kita ngebahasnya dalam jangka pendek, yang ada saat ini aja diganti dengan yang ada saat ini gitu. Hari ini tuh gue pengen ngebahas untuk tempo yang agak lama sedikit, katakanlah 5 tahun ke depan. Apa yang bisa kita perbuat supaya dapat pemain-pemain yang seger-seger, jauh lebih jago daripada yang ada sekarang. Entah itu dengan melalui pembinaan di level bawah, kita ngomong skala luas aja dulu ya, atau misalnya memperbaiki kualitas kompetisi liga, IBL, atau kemudian mendorong lagi bagaimana kebijakan-kebijakan liga itu mampu membuat liga ini lebih tambah baik. Misalnya nih, aturan-aturan waktu itu di akhir episode minggu lalu Adrian menjelaskan, udah terapkan aja aturan istimewa, yaitu tidak boleh zone defense misalnya, sehingga memaksa setiap tim untuk man to man gitu, untuk melatih kemampuan individu khususnya bertahan dan juga menyerang, jadi lebih jago gitu kemampuan individunya. Nah, sekarang kita akan bahas untuk jangka waktu yang cukup panjang, tapi juga nggak panjang-panjang amat. 2 jam lah. Ya, 2 jam. 5 tahun lah ya. 5 tahun. Artinya apa? Dalam 5 tahun itu jangan-jangan juga pemain yang kita omongan sudah ada saat ini di liga. Apa yang harus dilakukan yang sudah ada. Atau juga yang belum ada, mungkin dia saat ini masih SMP. Dalam 5 tahun kan berarti dia udah kuliah tuh. Bisa jadi dia, kalau Caleb dulu kan dia kuliah, dia udah masuk timnas. Betul. 2013 ya. Beberapa pemain Filipina juga begitu tuh, dia masih kuliah, dia udah masuk timnas. Bisa nggak kita gitu? Dalam jangka panjang, Mas, kira-kira apa, Mas? Bener. Gue kaget loh waktu bikin buku IBL, gue cari statistik Caleb di musim pertama di NBL ya waktu itu ya. Caleb tuh NBL ya. 14 poin udah pergi rookie. Satya Wacana ya? Iya. Nggak pernah ada tuh. Dia kecuali Brandon Jawato sama Jamar ya. Ya. Dia masuk mereka rookie. Iya. Mereka rookie apanya segitu. Iya. Kalau yang pure lokal Caleb. Sayangnya dia nggak nyampe 10 game. Kan 10 game nggak? Nggak tahu. Cedera kan Acel kan ya? Cedera. Satya Wacana ya. Balik lagi. Ini perkembangan pemain apa buat timnas kita? Oh ya, ujung-ujungnya buat timnas kita, demi timnas kita. Oke, demi timnas Ya kan, kita. dia harus dikembangin tuh, Boy. Iya. Emang lu nangkep suaranya kalau clip on-nya situ? Gua takut pikiran-pikiran jorok lu kebaca, Boy. Gini, kalau Lapar lu. gue mau balik nanya malah nih. Sama MK. Sama Kalau pemain yang kita persiapkan buat timnas, ini pemain berkembang ini sebaiknya kita terapkan ke individu atau ke tim. Maksudnya gimana? Ulang. Maksudnya gimana? Gua ambil kertas lu, lu sulit juga. Gini loh, perkembangan pemain. Misalnya, gue pengen ngembangin Adrian. Ini gue pemilik klub. Kirim deh ke negara mana. Tapi lu sendiri gitu loh. Apa ya? Iya. Nah, yang apa seperti itu, lu pengen pemain berkembang, atau pemain yang udah kita persiapkan buat timnas, semua pemain yang diterbangkan kemana TC-nya gitu loh. Oh, bebas. Oh. Bisa dulu. Gua sih berharap lebih luas lagi, jangan spesifik fokus pada 1-2 pemain yang lu keker dari awal untuk jadi pemain timnas. Siapa aja gitu. Mungkin yang cukup di awal ternyata cukup. Karena pola pelatihan lu, sistem lu bagus, dia kemudian jadi pemain hebat. Gimana, Boy? Kalau gue sih, kalau sepanjang itu ya tetap gue kirim ke luar Indonesia sih pastinya. Ke mancanegara. Sadis bahasanya mancanegara. Makau kali ya, Makau.
Mau dia belajar. Karena ya itu memang terbukti orang yang besar di negara basket itu ya memang balik ke sini memang top gitu. Ya. Top suhu gitu. Itu memang terjadi, itu terjadi loh. Iya, dia itu bukti nyata. Iya, Derek Jawato di sana balik sini gimana? Coba. Mario. Mario. Itu sih kalau jangka panjang itu sih kalau gua. Jadiin TKI ya. Belajar lah. Yo. Student atlet boy. Permi apa gitu ya. Persatuan Mahasiswa Indonesia apa gitu. Ada sih gitu. Gimana boy? Janganlah, jangan. Kalau jangan persatuan itu jangan. Enggak usah. Soalnya kalau gua itu ya lebih memang terlihat talenta di awal. Kalau gue pernah ngomong lah sama salah satu temen yang punya cita-cita anaknya pengen di pro dan pengen basketnya bagus. Sebenarnya gue sedih juga nyampean gue malah kayak gue nggak ngerasa negara kita nggak bagus gitu buat berkembang basketnya dari usia dini sampai minggu lalu kan kita ngomong gitu boy, kagak berkembang tuh pemain kalau udah masuk IBL kayaknya. Menurut gue sih ya Adrian setuju. Gue sampai ngomong kayak gitu ke orang tuanya. Kalau lu memang sebut aja lah namanya. Sebut aja namanya adalah Oti. Jangan disebut namanya. Gue bilang kalau memang lu pengen anak lu di basket, pengen berkembang banget, jago banget, gue bilang lu sekolah di luar lah. Karena gue ngerasa dia mampu gitu kan. Iya. Gue bilang gitu. Tapi gue ngerendahin negara gue. Tapi itu yang terjadi kan. Kita kan sering ngomong gitu kan. Apalagi di main basket kan kita suka ngomongin bahwa kita memang belum mampu. Jadi menjaga ekspektasi. Betul. Kalau kita mampu boy, kita udah di Olimpiade ikutan beneran. Betul. Berarti apa yang lu bilang tuh betul. Iya, gua ngarepnya gitu. Gua bilang, ya kalau memang anak lu memang pengen di basket. Pro di basket, pengen serius banget ya, lu lebih baik sekolah di luar, latihan basket di sana. Bisa ngomongnya gitu buat jangka panjangnya. Adrian ada nggak? Siapa tahu itu ngebantu tim nasional juga kan. Ya kalau 5 tahun sih pendekan paling ya. Udah lama kali ya, 20 tahun. Kurang lagi ya? Iyalah. 20 tahun. Waktu itu ngobrol sama Mick Donner tuh. 20 tahun. Berapa? 20 sih. Hebat, jadi generasi emasnya Australia itu kan dimulai sama Aaron Baines. Aaron Baines itu masuknya di Spurs 2012. Itu program Aaron Baines masih main nggak sih? Aaron Baines itu pertama udah pensiun. 2000 juara itu berapa? 2014. Spurs 2014. Dia kalau nggak salah 2013. Sama Tony Parker. Ya. Nah, itu program yang dipakai untuk Aaron Baines itu, kurikulumnya itu dipakai dimulai di 2098 gitu. Nah, baru muncul di 2013. Gitu. Itu pemain prototipe pertamanya Aaron Baines. Nah, kalau yang penyempurnaan setelahnya, kita lihat Ben Simmons, Joe Ingles. Tapi mereka berarti berkembangnya di Australia? Iya. Lamelo. Iya itu tuh ya. Wow. 20 tahun. Ya kurang lebih. Jadi memang harus jangka panjang 20 tahun. Tapi Mick Donald juga mengakui sih salah satu kesulitan terbesar Indonesia adalah archipelago ya. Kalau kita di Nusantara, pulau-pulau, mungkin akan PR-nya jauh lebih ribet daripada kita satu daratan luas. Nah, Australia mah naik Gojek satu juga nyampe boy. Penyelenggaraan tinggal bayar Gojek aja mahal. Iya. Timbang gini-gini doang mah nyampe. Kalau kita mah kagak nyampe nih bang gitu ya. Iya itu ya. Tapi sebenarnya garis besarnya balik lagi pengembangannya mau kemana. Nah kalau pengembangan mau kemana, kita mungkin selayaknya meniru menurut gua Jepang. Jepang pun akhirnya sama juga pakai maksudnya jangka panjang. Jadi kita belajar yang jauh lah sekalian. Maksudnya seperti omongan kita waktu itu sama Bapak Yahya ya, yang dilatih itu pelatih yang pertama. Yang kedua tuh disatukan semua bahasanya. Ini mau pemain tuh mau diarahin kemana, seperti apa gaya mainnya. Jadi itu jadi apa yang ngomongnya, patokan dasar untuk membangun pemain. Pertama yang harus dilawan tuh sebenarnya mitos-mitos dan juga apa ya, jadi bilang senioritas yang ada menurut gua ya. Jadi kan senioritas sih sering menggunakan mitos-mitos tuh kayak misalnya pemain nge-gym dari kecil, jadi lambat. Bisa. Ada. Semuanya gede-gede aja gitu. Terus ya penggunaan bahwa ada aturannya kan. Iya, kemudian kalau lu SMP 180 cm lu center, ya udah jangan gitu. Itu anak SD yang tinggi banget itu sekarang pindah ke Jakarta dari Jambil, dari mana itu? Itu mau jadi apa kan nggak jelas kan? Kan baru ke Jakarta. Mana nonton anak sekarang? Ada nonton basket berkali-kali, nonton timnas juga kemarin. Tapi pertanyaannya mau disuruh jadi main apa gitu? Kalau main center ya sama aja gitu. Jadi
Eh, itu konseptualnya emang dimulainya dari lumayan jauh. Menurut gua kalau 5 tahun sih mungkin jangka pendek aja ya. Tapi kalau yang maksudnya jangka pendek itu 5 tahun hitungannya jangka pendek itu menurut gua. Jadi kayak ya mungkin mau mengejar katakanlah berapa punya pool pemain tim nasional tuh 36 gitu katakanlah yang emang bisa komplit memenuhi standar A, B, C gitu. Sisanya ya harus 20 tahun itu dikembangin dari sekarang gitu kalau mau mah. Tuh. Bangun pelan-pelan aja, pelan-pelan tapi yang mungkin terukur. Jadi kalau waktu ganti ketua umum jangan ganti lagi, ganti ini ganti lagi. Kan capek deh gitu. Jadi satu gede dipajang yang gede di kantor perbasi gitu, ini garis besarnya gitu. Ini 20 tahun. Nah, jadi per tahun nanti itu dikoreksi tuh. Per tahun tuh dikoreksi misalnya planning dan aktual. Planningnya apa, aktualnya tercapai, kalau nggak tercapai dia apa, kenapa. Harus dicari cara, masalahnya apa, dicari penyelesaiannya. Itu pemikiran gaya korporat swasta. Korporat swasta banget itu. Jadi Australia gitu. Cara perkembangannya itu untuk mengontrolnya. Tapi garis besarnya basket banget. Tapi cara mengontrolnya harus korporat swasta. Karena kan harus diukur semuanya, terukur gitu. Kalau cuma ngambang-ngambang dong, ini bagus sekarang, bagus dari mana? Gitu. Gue melihat begini, 5 tahun itu bisa pendek, bisa panjang. Yeah. Tadi ada beberapa hal yang dari Adrian yang gue tangkap. Oke, sesuai dengan apa yang gue pikirkan adalah bagaimana caranya kita tuh pertama punya target jangka panjang. Jangka panjangnya juga nggak usah terlalu muluk-muluk. Kita realistis aja lah. Gue nggak ngerti cara ngalahin NBA gimana. Cara ngalahin Amerika Serikat gitu, gue nggak tahu. Nggak usah lah. Cara ngalahin Amerika gitu. Nah, tapi apa tujuan akhir yang pengen kita capai lewat basket Indonesia ini? Misalnya nih, kalau gue nih ya, basket Indonesia itu at least dia, menurut gue ya, dia compete misalnya 4 besar di Asia mungkin masih mungkin kalau kita gas ditambah naturalisasi dan lain-lain. Mungkin kita bisa patok sebagai juara Asia. Buat gua, ayo mau juara Asia kapan? 20 tahun lagi boleh deh. 20 tahun lagi kita patok dulu target kalau kata gua. 20 tahun kita juara FIBA Asia. 5 kali tuh. Apa? 5 kali gelaran. 5 kali gelaran FIBA Asia. Ya, juara. Nah, 20 tahun tuh. Kan 4 tahunan. 4 tahunan kan. Nah, kemudian dipecah tuh kayak kata Ardian tadi gue setuju, dipecah. Dalam 5 tahun ini yang dari sekarang nih sampai 5 tahun ke depan apa yang mau kita kejar? Misalnya nih di level liga kita udah nyoba pemain asing 1, pemain asing 2 yang main 1, pemain asing 3 yang main 2 gitu. Apakah berdampak sama pemain kita? Nggak tahu gue. Kalau kita ngomong berdampak ya tolok ukurnya apa? Tolok ukurnya apa gitu? Kita harus menentukan tolok ukurnya. Tolok ukurnya apa? Kita menang di SEA Games deh. Emas kan udah pernah. Ya udah, ulang deh. Kalau bisa ulang, bisa nggak? Ya tolok ukur. Itu tolok ukur yang agak berat juga sih. Tapi kita tolok ukur yang kecil-kecil aja deh. Kita pengen membentuk karakter timnas kita sebagai tim shooting, tim nembak. Oke, berarti sekarang bagaimana kita minta sekian pemain lokal kita ini mulai ngelatih kemampuan menembaknya lebih jago daripada tahun lalu. Dengan cara dalam setiap game pemain lokal misalnya harus nembak sekian banyak. Baru nanti kemudian setelah tahun kedua dalam setiap kali tembakan harus masuk misalnya 40-45%. Gitu. Jadi kita punya hal-hal yang terukur. Sehingga kalau kita nanti main di turnamen SEABA atau di BCL, SEA Games, kita udah nggak lagi ngomong ngalur ngidul bahwa wah size nih apa segala gitu. Tapi kita udah ngomong hal-hal beyond itu gitu. Kita sudah ngomong strategi apa segala dan lain-lain. Kemampuan kita sudah checklist semua tuh. Kemampuan nembak kita udah bagus. Kenapa kita kalah? Oh ternyata ujung-ujungnya kita memang kita masih belum punya pemain yang mampu melakukan ini misalnya. Berarti itu harus dikejar. Ya, atau kalau kayak gitu kan diisi sama pemain naturalisasi gitu kan. Ya. Satu gitu misalnya. Artinya gitu, apa? Caranya. Pada saat ini gua rasa kita membutuhkan, gue selalu bilang kita selalu ngomong di main basket, memungkinkan nggak tahun ini atau tahun depan kita tuh punya panitia kecil yang memperhatikan semua game, bukan cuma 1-2 game, semua game di IBL. Bisa nggak? Dulu gue bisa. Gue semua nonton semua game gue. Dulu gue nonton semua game, live maupun nggak live. Nonton semua game, terus lu perhatiin gitu. Lu perhatiin apa sih kurang kita. Nah artinya apa? Yang nonton game ini pun memiliki kemampuan basket secara menyeluruh. Gue mah kagak gitu.
Jadi ada orang-orang jago gitu. Misalnya gitu, oh point guard kita tuh, pemain kecil kita tuh kekurangannya ini, dribblenya tuh kurang ini gitu. Oh kita tuh setelah lihat, busetnya kita pada dasarnya nggak punya shooter ya gitu. Betul. Ternyata kita nggak punya shooter gitu. Nah bagaimana caranya kita punya shooter? Checklist gitu. Pemain posisi 3, 4 kita gitu. Ini nggak ada yang punya tenaga ternyata. Gitu. Mau nge-fake satu kali jatuh gitu. Bahkan untuk melakukan jab stepnya nggak enak. Mau post play, kagak kedorong yang jaganya gitu. Nggak bisa kiri, padahal kidal. Nah, hal kayak gitu. Lalu menurut tuh ada nggak? Ayo, menurut tuh ada nggak? Ada. Siapa? Pemain kidal paling jago Indonesia? Jaren Kram. Bukan Indonesia, bukan. KTP doang itu. Jaren Katon kita Katon ada kiri. Sebelum cedera sih ya, lumayan lah. Sebelum cedera lumayan lah. Dia cedera Ya saya lah. Iya, satu lebih bagus kanannya, percaya nggak gue? Gini. Kalau itu memang, gue juga pernah tuh waktu main turnamen lah, tapi banyak asing gitu loh. Pemain asing tuh ngomong ke gue pas jaga Jaren Kram. Kasih kanan. Kasih kiri. Iya. Dia kan kiri dalam hati gue. Iya. Tapi memang iya gitu loh. Iya. Malah kirinya memang. Iya, pemain Indonesia nih susah banget kiri. Iya. Yang tangan kanan susah banget kiri. Yang kiri apalagi? Dia bohong gua. Jadi itu boy. Jadi menurut gua perhatiin dulu nih apa sih di panitia kecil nih. Ya. Gak usah spesifik ke tiap pemain, tapi rangkum dulu garis besarnya apa sih sebenarnya kekurangan kita ini. Lalu kemudian diformulasikan apa yang kita butuhkan, baru kemudian enforce itu dalam bentuk aturan atau apapun lah. Jadi sehingga pelan-pelan bisa gitu. Termasuk nanti kemudian memang rumit sekali gitu. Iyalah. Akan sangat rumit, tapi Lakukan. harus dilakukan. Dicoba ya. Sebenarnya ada nih kalau kita ngomongin korporasi ya, ada namanya metode SMART. Specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Ini orang-orang yang Time time bound. Ada Ya orang-orang industrial, teknik udah tahu banget ini gitu. teknik industri. Cara ngitungnya spesifik, itu tujuannya jelas dan detail, measurable, terukur, dapat dievaluasi, achievable, realistis. Kan kalau kita ngalahin Amerika kan nggak realistis gitu kan. Relevan, apakah masuk akal dengan apa yang kita punya sekarang, prioritasnya Jadi apa. ini kejarnya sesuai ya realitis itu. Iya, time bound tujuannya. Tapi sekali lagi untuk mencapai ini, kita harus tahu dulu akar masalahnya apa. Akar masalahnya itu biasanya teknik-teknik itu pakainya fishbone supaya tahu. Jadi akarin lagi nih, jangan-jangan bukan itu masalahnya, Mas. Yang lain nih. Masalah yang lebih dalam lagi. Jangan-jangan karena kenapa orang nggak bisa kiri gitu? Bukan karena dia tangan kanan. Tujuannya panjang lagi karena emang nggak pernah dilatih di tangan kirinya atau nggak pernah gini, ini gitu. Ototnya gede sebelah atau gimana kan? Jadi kan sebenarnya banyak banget. Ya, jadi itu tadi sebenarnya apa ya? Sebenarnya konsep yang harus dipakai sih konsep korporasi sih menurut gua. Iya, Untuk betul. membenturkan karena ini yang bermasalah adalah strukturalnya gitu, awalnya. Jadi gimana kita mau ngomongin tentang teknisnya dulu? Kalau secara struktural pekerjaan ini apa yang mau kita lakukan ini belum ketahuan mau gimana caranya, mau ngapain, apa masalahnya gitu. Ya. Jadi kalau memang benar sih ya pakai itu tadi jaraknya panjang 20 tahun dibagi dalam 4 sesi katakanlah. Di 5 tahun pertama kita harus sampai di mana, di 5 tahun kedua kita sampai mana gitu. Perkembangannya apa aja gitu. Itu langkah-langkahnya bisa dipecah dari situ. Misalnya gini, tahun ini misalnya IBL 2025. Mampu nggak kita beberapa klub gitu memerintahkan ke beberapa pemainnya gitu. Lu misalnya dari 14 klub, berapa sih klub sekarang kita? 14 klub itu mengorbitkan 2 pemainnya misalnya. 2 pemain ini minimum ngambil tembakan 20 kali per game misalnya. 20 kali per game dan minimum dan mereka harus rata-rata 20 poin per game misalnya. Mampu nggak gitu? 20 berarti kan kalau pukul rata jadi field goal rate sekitar 50% kan. Jadi ayo gitu, di-push untuk seperti itu. Jadi bisa nggak? Oke lu, jadi nggak cuman nyari menang. Betul nyari menang. Tapi ayo bahwa kita sama-sama ini juga punya kepentingan bareng-bareng, kepentingan nasional, berprestasi gitu. Kita tidak punya kemewahan seperti pemain tim sepak bola nasional di mana boleh ngambil dari diaspora untuk dijadikan pemain nasional. Nggak punya kita, aturan FIBA tidak membolehkan itu gitu. Kecuali mungkin nanti ke depan pun tahu ya. Kita mulai gerilya umur sekian, dia anak Amerika Serikat, anak Eropa, dia udah mulai suka basket, dipanjer ya, dalam tanda kutip panjer ya, nanti kamu WNI ya gitu. Mungkin itu bisa. Itu pun jangka panjang gitu. Nah, gue rasa itu kalian
setuju ya. Ya, Pertanyaan berikutnya adalah, menurut lu pada, 1 tahun ke depan aja, 2025 nih, kalau misalnya kita diperkenankan untuk membuat skenario, ngubah aturan gitu. Kayak gue misalnya tadi bilang, 2 pemain per klub untuk punya field goals A-nya, attempts-nya 50% lah ya. 20, FG-nya 50%. Lu apa Mas kira-kira yang lu pengen lu lihat dari gitu? Kalau enggak, sejujurnya Mas ya, kita nonton basket 20 tahun deh. Kagak ada yang berubah, gue yakin gue. Kalau enggak, at least gini, lu nyoba sesuatu yang baru, tidak berubah, daripada lu nggak ngubah apa-apa dan tidak berubah, yang mending lu nyoba aja dulu yang baru apaan gitu. Betul. Apa Mas? Kalau lu pengen lu lihat nih, di kita misalnya, oke, gue pengen pemain lokal kita attempt 3 point-nya misalnya 25 misalnya gitu. Ada nggak lu? Sebagai Raja Steel Indonesia, lu punya hubungan tentang defense ya? Nggak, pertama adalah buat tahun depan ya. Setahun ke depan. Ya, setahun ke depan. Musim depan. Ada salah satu atau salah 3, salah 2 pemain di setiap klub yang bisa ngatur asing. Lebih spesifik, yang bisa ngatur asing nih gimana maksudnya? Ngaturnya gimana dia? Pemain asing diatur, jangan dia yang ngatur kita gitu loh. Oke, lebih spesifik lagi, artinya dia lebih kepada playmaker atau Iya, playmaker. ball handler. Oke. Iya, dan Saat ini yang sudah seperti itu siapa? Yuda? Agassi? gini. Kalau ngomongin jangan ngomongin pemain, ngomongin klub. Hampir rata-rata ya posisi 1 sampai menengah tuh, ke tengah tuh masih oke ngatur pemain asingnya. Tapi kalau udah posisi ke bawah, asingnya berperan sangat besar. Oh, oke. Iya dong. Hah? Minta bola doang. Pinggir. Jangan diatur gitu, iya. Pinggir. Gitu. Memang dia ngebantu. Menang kalah bener. Ya. Kita pengen menang di klubnya kan pengen menang terus ya. Tapi jangan sampai kayak dia yang berperan besar. Ya akhirnya pemain nasional kita nih yang buat ke nasional ya. Oke, Mas, sorry. Ini gue potong. Ini lebih spesifik lagi. Ya. Ada nggak lu kira-kira, kalau gue kan cukup spesifik tuh, terukur. Gue pengen 2 per klub, masukinnya, nembaknya minimum 20 kali per game. FG-nya 50%. Ada nggak lu? Nah, kalau tadi kan buat gue tuh cukup gampang gitu. Sulit dilihatnya, ukurannya apa gitu. Kalau pengen itu, kalau yang pengen kayak gitu adalah misalnya gini. Iya. Misalnya gue pengen ada 5 klub atau satu klub tuh poin terbanyaknya adalah lokal gitu, misalnya gitu. Kalau gua gitu. Kalau harapannya kalau kayak gitu adalah setiap klub punya pemain yang bisa post play minimal 2 center ada gitu loh, boy. 2 center post play. Setiap permainan pasti ada post play-nya gitu. Oke, gua arahin. Berapa kali dia post play per game? Kalau bisa dihitung ada. Kan nanti mainnya kan beda-beda tuh kan, ada one on one. Iya. Enggak semuanya dia main post kan. Berapa ya pengen? Total posesi misalnya dalam posesi. satu game 80 ya? Indonesia nyampe. Berapa posesi kita? 70-an. Ya 30 berarti bisa sih setengahnya. Setengahnya inside berarti. Iya. Setengahnya main dalam. Iya, karena ngancem dulu kan belum tentu. Iya. Pengennya itu gua. Masuknya berapa, Boy? 50% lah. 50 ya? Iya. Pengen gua. Mau lawan asing, mau lawan ini ya gitu. Iya, pengen gua. Ini enak, Boy. Gua suka. Dengan begitu ada target yang terukur yang mau dikejar. Jadi mau nggak mau klub-klub itu akan melatih. Betul. Mempertajam gitu. Selama lu kagak melakukan ini 5 kali dalam satu game gitu, dan poin lu tidak 8 atau 10 per game dari post play, di atas sepatu lu nggak keluar. Di atas sepatu lu kagak keluar. Mampus ya lu. Itu bagus tuh, Boy. Main by converse lu. Dan ini juga ya, gua nambahin bagus Boy converse. Bukan converse yang ini. Chuck Taylor. Mampus. Dan post play itu juga bisa jadi nggak cuma pemain big man doang ya. Semuanya. Dan ya, Boy. Aturan kita nggak ada yang namanya 3 detik. Nggak, belakangin ring berapa detik? 3 detik. 3 detik juga? Enggak dong, lebih 5. Breaking down kan? 5 detik. Itu juga nggak ada kan? Udah nggak ada. Dulu NBA ada. Sekarang juga masih ada? Nggak ada. Masih? Breaking down? Masih. Lu post, pasti dihitung sama referee. Nah, itu kan nambah skill pemain. Untuk lebih cepat postnya. Bukan cuma
kekuatan udah pasti. Dan punya skill yang zaman dulu nyebutnya jurusnya Jordan fade away. Fade away, oke. Bisa improve gerakan lu post play seperti apa. Oke, sorry. Kayak- Ketika lu main post play, finishingnya bebas ya? Bebas, mau bebas, fade away atau hook gini, Iya. atau lewat Iya, bawah iya, gini, iya. bebas ya? Intinya Yang harus penting ada- awalnya post. Ada satu pemain yang bisa post yang Awalnya Di post. di low. Low post. Nah, Yes. di low ya. Yang Oke. bisa ngebuka situasi dan Finishingnya bebas ya? Iya. Finishingnya mau fade away. Shooternya atau ada flash cutnya siap terima bola. Selesai. Finishingnya assist nggak hitung? Itu. Misal dia post nih udah bagus-bagus, Itu. terus ada yang cut, tas Itu. gitu. Iya. Hitung, masuk. Itu. Oh, oke. Itu gua pengen itu. Adrian ada nggak apa lu kira-kira yang bisa diukur yang harus berubah nih? Kita akhirnya ada sesuatu yang wah Jis tambah bagus nih IBL nih. Tadi lu apa? Shooter ya. Shooter gua. Gua post play. Oh, IBL ya tadi? Nah, iya. Oh. Jangan jauh. Oh enggak, soalnya gue kepikiran langsung ini. Nasional. Anjir. Iya, Oh. di apa namanya? yang bawah juga. Jadi kayak kalau gue tadi kepikirannya, yang pertama jelas tidak ada zone tadi ya, tidak ada Nah, iya zone tadi. defense. Nah, di level SMP Bawah. SMA-nya Hmm. gitu ya, atau SD sekarang udah pakai. SD SMP SMA tidak ada ball screen. Ya. Gue nggak mau ada ball screen. Ya. Jadi tidak boleh zone dan tidak boleh ball screen. Jadi all dribbling, one on one, Motion. passing, cut gitu. Kalau gue pengennya itu, dan itu mungkin Screen tanpa bola boleh? boleh. Screen Ball ngebebasin ball temen screen nggak boleh? Ball Jadi screen. kayak ngomongnya apa ya? Paling gampang orang nyebutnya pick and roll lah. Nggak boleh ada pick and roll. Jadi udah main ball screen, cutting. Deco boleh Oh, Deco. Screen buat cutting temen gitu nggak Deco apa-apa boleh ya? lah. Boleh ya. Deco boleh. Deco boleh. Tapi nggak boleh ball Ball screen. screen, Nggak oke. boleh ball screen. Jadi di level bawah itu akan meningkat. Nah, jadi di level bawah nggak ada ball screen, man to man. Nanti di level IBL yang man to man. Jadi akhirnya harusnya bisa berkesinambungan dengan itu. Menurut gua. Kalau tadi sih, kalau gue sih lebih menyoroti di latihan sih. Kalau yang spesifikasi kalian tadi, gue pengennya di latihan kayak harusnya di latihan di corner kanan, pemain dengan tembakan kanan itu masuknya 90% Spot up ya. atau 70%, 70 sampai 90%. Boleh nggak dilonggarin dikit aturannya? Lu boleh pakai zone, tapi maksimum hanya 5 possession atau 5 play. Nggak bisa itu, akan sangat sulit sekali untuk diterapkan. Mending satu game nggak Kan apa-apa. dihitung. Ada yang Iya, ngitungnya. susah sekali tuh. Kok susah? Iya, bakalan apa ya namanya ya? Maksud gua gini. Nanti ada satu nih yang di meja yang itu, oke dia zone. Plek Kali. satu. Nah. Oke, kedua lagi dia zone gitu. Iya, Misalnya iya, 3 iya. kali. Nah, maksud gua begini. Ini bisa terjadi bisa enggak gitu. Tapi bayangan gua gini, karena nanti gua khawatir sense zone-nya hilang. Padahal nanti kalau Enggak. main di timnas enggak kan ya? Enggak. Justru karena one on one defense-nya bagus, zone-nya pasti Zone-nya bagus. pasti bagus. Oke. Logika paling gampang. Ya. Ya. Cuma Karena jaga wilayah. kenapa kok kita terlihat zone-nya jelek? Karena emang defense one on one-nya jelek. Dan zone itu akhirnya untuk mengakali kejelekan itu. Ya. Padahal Karena tebus harusnya terus. secara Iya. konseptual zone defense itu jauh lebih rumit. Oke. Karena apa? Karena tidak Jaga hanya wilayah, kita iya. mengurusin satu, mengurusin wilayah, kita harus koordinasi banyak. Iya. Sebenarnya kalau begitu man to man defense cuma I got ball, ada screen, lewat switch atau tail selesai. Sedangkan kalau di zone Strategi. ada cutting, ada Strategi, sini, ada sini, strategi. dia baca banget. Jadi sebenarnya kalau bisa dikuasai dengan bagus untuk man to man defense, saat dipindah ke zone itu so simple. Akan lebih mudah. Oke. Gitu. Bagaimana cara kita dorong ini biar IBL mau jalanin ya? Gak ada sih sebenarnya, itu kemauan IBL aja. Kalau Iya. dia dengar Iya, sih iya. sebenarnya, Kok ideal lah yang mau jalanin? Tim ya lah. kan itu, Iya, tim IBL kan kan. IBL kalau maksain kan bisa. Kalau IBL dorong kan, IBL Oh, bisa. aturannya. Iya, didorong. Sama kayak aturan pemain asing tingginya nggak boleh lebih dari 2 Ya, meter. kayak tuh home and berapa away orang. aja, home and away. Iya, IBL boleh bilang aja. home and away gitu. Home away, mau lu boncos, bodo amat mau home away gitu. Kalau yang Idan sih bisa banget. Ya lu juga bisa. Lu juga bisa, boy. Semua Susah, bisa. boy. Susah. Kok susah. Gue justru melihat tiga-tiganya ini bisa semua nih zone. Iyalah. Nggak boleh zone. Ini bisa gampang. Enggak, kalau post play itu susah. Iya, kan Kalau- dipaksa. Nggak, gini. Gue setuju sama dia nih. Gue setuju, boy. Yang gua pun awalnya akan susah, boy. Iya. Dia akan, 20 kali. Jadi akhirnya nanti sisa berapa? Tapi Quarter 4 gitu. Lu baru nembak 10 kali nih. Jadi akhirnya pertama dia harus nembak 10 kali. Yang kedua, tim lawannya juga tahu dia pasti nembak nih 10 kali nih gitu.
Jadi emang tidak mudah. 20 kan berarti satu kuartal 5 dong. Kan kalau dia main terus ya, kalau dia main Kan dia terus. first option emang. Nah, Kan 1 atau 2 pemain pasti aja. first Iya, option. makanya. Sama second shot. Itu kan sistemnya bisa dibuat sama si coachnya. Betul. Bisa. Sama kayak lu. Sulit boy kalau post play. Ngerti Iya, nggak? iya. Karena sepanjang berapa tahun deh. Nah, gini, kalaupun Nggak dia ada post sulit, play. Iya. Iya. nah, kalaupun dia sulit, dicari mudahnya bagaimana sehingga bisa dipaksakan. Iya, Misalnya kalau dipaksakan dalam bisa. satu game, lu harus post play 3 kali di 3 play gitu. Oh, Nggak iya. harus dalam Bisa 3 kalau possession. itu bisa. Gampang lah, Dim. Iya, iya, Itu kan gampang. dia sebenarnya kan Gampang gini. itu. Iya, ya. Pick and roll ya. Iya, udah. Pick and roll ya Udah kan ya. jadi. 2 man game Iya, ya. jadi. Jadi kan switch ya. Ya, jadi. Kan inbound. Jadi. Entry pass tuh ya. Udah selesai kan post play. Tapi kan nanti dapat. Nah, itu masalahnya. Itu. Itu nggak boleh. Itu nggak Begitu dihitung. dia passing keluar lagi, technical foul. Itu makanya gue Langsung tanya mati. tadi. Itu makanya gue tanya tadi. Kalau dia assist itu enggak gitu. Assist itu, tapi assist cutting. Kalau Ah. keluar 3 Iya, point iya ya. benar boy. Karena dia dapat bola kan udah ngancem. Iya. Iya. Nggak boleh, Iya. nggak boleh passingnya itu Kan keluar. Kalau gue soalnya move kalau without assist- ball itu penting. Hah? Move without ball itu penting. Kalau Iya, dia iya, cutting iya. ya masa nggak passing. Iya, iya, iya. Bisa, berarti bisa. Kalau dia balik lagi, mulai ke situ. Gue persen baru ngomong udah 30 menit tuh. Iya. Enggak bukan technical foul. Ya technical foul lah. Satu Technical shooting foul. tapi ball position buat mereka lagi. Iya, iya. Iya. Yang pasti gini. Ketika aturan-aturan khusus atau aturan-aturan istimewa ini tidak dijalankan, ada sanksi yang cukup berat. Iyalah kalau kagak berat, misalnya Gak jalan. nggak jalan. Nggak jalan. Misalnya nih aturan apa ya? Harus diganti pemainnya 2 menit. Ya. Pemain 2 menit. itu. Udah kalau nggak ngelakukan. Iya. Jadi gini. Istirahat 2 menit. Mampus. Pada dasarnya kan setiap aturan tuh biasanya kalau sudah jalan nanti ketemu bolong-bolong bisa diakalinnya di mana gitu. Iya. Nah, Itu itu bagian harus muternya dicegah gitu. dari awal gitu. Jadi kalau lu ngakalin sanksinya apa gitu. Tujuannya ya ini, gua rasa sih ujung-ujungnya setelah 2 tahun mungkin kita akan ketemu berapa tuh? 2 kali yang jago nembak jadi punya 28 orang. Yang jago post play misalnya 1 orang kita punya 14 orang. Wah keren banget itu. Ngerti nggak? Iya. Langsung dapat kan? Terus Iya. semua tim kita langsung jago gitu, langsung jago man on man, man to man gitu. Teman-teman. Udah nggak lagi udah nggak lagi gini. Kalau di IBL gue cukup sering ngeliat gitu ya. Pas dia jaga gitu, lepas switch Iya, sering iya, banget kan gitu. iya. Lihat deh, switch gitu. Mana apa? Lu. Bla. Enak Sering banget bos. gitu kan, malas juga tuh. Ya, kita akan mulai kehilangan play nggak enak itu akhirnya. Tapi belum ada pemain yang kayak begitu ya. Ya makanya ini Boy, kita ada bikin. boy. Kita yang Gua bikin, kalau nonton boy. IBL pasti ada tuh Nggak, kejadian kayak gitu. gini. Yang bisa itu tadi kan. Bukan pemain yang memang khusus di IBL ya. Oh. Pemain yang memang satu orang khusus offense saja kayak NBA kan belum ada ya. Siapa? Kayak NBA. Ada lah. Siapa? Yuda Saputra. Abraham Grahita. Sudah offense saja ya. Iya. Nggak usah defense Iya, ya. iya. Iya. Ya, Kalau maksudnya defense lah. at least ketika dia defense tidak lebih bagus daripada yang memang spesifikasinya Iya. untuk defense gitu. Tapi ya keberadaan dia di lapangan sebagai pemain kelima gitu jadi defense lah. Iya. First, masalahnya sekarang nih ya. Berkali-kali tim lawan Prawira. Point guard lawannya bisa bikin situasi pick and roll switch. Mereka entry pass ke big man yang dijaga Yuda. Itu juga nggak poin. Katanya size. Itu Yuda itu. Yuda itu literally average man in Indonesia. Ya, Lu itu di senternya kita 190 ke atas, 2 meter. Itu post play Yuda. Yuda malah seneng aja, ayo. Yuda malah ayo udah. Gitu. Soalnya tahu apa? Karena dia nggak bisa main gitu. Iya. Lu nggak bisa main, lu mau main passing kan? Nah berarti berguna tuh gue ya. Iya, Kalau bener. posisi Iya, bola. iya, ya, akhirnya Gimana, boy? akhirnya kan itu dibutuhkan kecerdasan pelatih untuk cari mismatch. Iya, kalau udah mismatch jangan mikir apa-apa lagi udah. Hantam aja deh. Iya. Sekarang kan dia udah mismatch, tapi nggak tahu skillnya, nggak punya Iya, nggak punya kemampuan skill, iya, teknisnya, Ya nggak bisa. nggak jadi gitu. Nggak jadi, Mati nggak jadi. dia pivot kagak Iya. bisa. 24 second. Oh iya. Bingung. Iya, ngerip bola juga nggak bisa. Iya, gitu. bingung habis. Gitu. Si siapa namanya? Jangan sampai gitu loh, jadinya kan konyol ya. Maksudnya gini, Indonesia ambil contoh lawan Thailand. Karena kita, gue sama MK datang di H-1 latihan. Banyak banget yang disiapin sama timnas, utamanya defensively, defensive scheme. Mereka jaga siapa. Even Udah mereka scouting sempat banget, mau jaga mereka nyiapin jaga untuk spin pick and roll. Yang akhirnya ternyata 0 possession dilakuin sama Thailand. Nggak ada. Nah, menarik ya, gue sempat mikir Indonesia dengan Anthony Bean sebagai naturalisasinya, so they going to play zone, ya kan?
Mereka akan main zone, mereka akan main high low. Karena mereka punya double center. Cakrawan sama Brunik tuh, Bronik. Ternyata mereka datang one side, bola dikasih ke Bronik one on one langsung sama Vincent. Gua tanya ke dia after game, kenapa? Gua nanya ke coachnya juga, kenapa kalian milih itu? We saw advantage dengan one on one, kebayang nggak lu? Advantage-nya adalah justru dengan one on one. Kan kita mikirnya dengan zone mereka bakal high low karena apa nanti pasti akan ada switching outside defense. Jadi dari mismatch. Enggak, dia menilai match up-nya dia adalah mismatch. Kebayang nggak lu? Nah, apalagi kalau switch. Makin mismatch. Makanya itu karena kemampuan one on one defense-nya belum ada gitu. Nah, makanya dengan coba menghilangkan zone menurut gua akan melatih kemampuan one on one defense itu, apalagi kalau tetap asing ya. Jadi jaga asing ya udah jaga asing aja. Mau kemasukan ya masukan sama aja, masukan berapa aja. Kalah mah 2 poin, 1 poin juga sama 20. Sama aja, malu dikit sih tapi ya sama aja. Oke, itu dari kita ya teman-teman. Kira-kira menurut lu kalau lu ada ide dalam 5 tahun ke depan apa sih yang harus kita kejar Indonesia ini sebagai timnas? Lalu kemudian 1 tahun ke depan? 1 tahun ke depan juga apa? Ketika diimplementasikan breakdown dari target itu, apa yang bisa dimasukin di IBL, apa yang dimasukin di kelompok umur atau antar klub amatir, apa yang bisa dimasukin gitu. Kalau tadi kan yang 3 nih dari gua seperti ini, Dimas bilang post play, zone defense, kalau gua shooting 2/14, 2 dari 14, itu jadi gitu. Nah kira-kira kalau menurut lu, 14 pemain maksudnya? 14 tim. Oh 14. Berarti ada 28 dari kan? 2 orang dari 14 tim. Gue suka ngebayangin. Jadi 2/14 tadi. Jadi shooter kita nembak aja gitu. Dan gue rasa kalau dia pede, nembak gitu, sejelek-jeleknya kayaknya nggak akan turun dari 30%. Mungkin akan sulit naik ke 40%, tapi nggak juga turun dari 30% menurut gue. Ya kalau misalnya pun starting 0 dari 4 gitu, ya nanti finishnya katakanlah 4/8, 4/9, 4/10 ya udah. Iya. Nah, kayak gitu. Jangan berhenti gitu, begitu 0/4 kira-kira berhenti. Menurut lu apa gitu? Ya. Kira-kira yang bisa diaplikasikan. Semuanya ya, nggak cuma offense, defense juga bisa apapun lah ya. Kalian ada ide apa? Di kelompok umur juga saran gua setiap pemain mainnya maksimal 30 game. Terus mereka harus sudah punya masa otot berapa gitu. Di usia sekian gitu. Harapan gua dua edisi ini minggu ini dan minggu lalu tuh ditonton oleh Mas Junas. Jadi bisa jadi pemantik ide buat beliau. Jadi bisa diapain. Kalau mau koordinasi bisa sama Dimas. Ya. Terakhir satu sebenarnya sebelum ini nggak ada hubungannya ya, tapi gua ini baju lu keren boy. Yo, legend nih boy. Dulu nih meja belajar ya, dinding ya, foto slang semua boy. Lu? Iya. Lu dari mana tuh boy? Kemarin kan kita DBL nyeret. Final DBL Jakarta di Indonesia Arena kan mahal ini gitu. Gue selalu mimpi berharap final DBL itu salah satunya entah Surabaya atau Jogja atau Jakarta. Bintang tamunya slang boy. Tapi jangan slang lagu yang sekarang ya, slang yang agak yang udah klasik gitu, yang album 1 atau album 2. Bawa bendera semua. Udah ngaco boy. Sok bawa Vespa. Vespa yang gitu. Keren nggak boy? Keren lah. Keren. Wah, bapaknya pada nonton boy. Iya, orang tua. Itu bisa tuh dijual lebih mahal tiketnya. Slankers Padang. Slankers Banjarnegara gitu, Slankers mana gitu. gitu. Jadi closingnya sangat bercanda sekali, padahal tadi serius banget. Bentar boy, kalau gua slang dulu, cincin gua slang. Segitunya. Keren. Gini boy. Peace juga kan? Enggak, yang pertama begini, slang satu gini. Ini ada yang tahu nggak nih? Ini slang 1 gini anunya. Jempolnya gitu ya, jempolnya. Slang album 1 gini. Habis itu gua aja taunya damai cinta kita cinta damai. Itu slang yang udah baru tuh yang sudah. Gua aja taunya kakak slang udah nggak ngerokok bro. Slang 1 hand sign-nya begini slang 1. Oh iya padahal bajunya baju lu apa rolling Ada semangatnya lah. Semangat slang. Oke. Tapi keren nggak boy? Kalau slang lu setuju nggak? Kalau slang setuju kan? Kalau lagu lama ya, lagu baru nggak tahu gua juga. Ya gua juga sih. Tapi yang nonton kemungkinan bukan peserta DBL bisa jadi boy. Karena nggak ngerti mungkin. Oh nggak peduli banyak boy. Yang penting Indonesia Raya penuh boy. Orang tua masih rame. Iya. Masih rame.
Kebayang nggak lu ntar dia pada pulang nih gitu, anjir keren banget DBL Jakarta gitu, basket top bos gitu. Mana lagi bos yang basket Nggak undang ada. slang bos. Jadi, waduh, jadi pernah diwawancara gitu, gimana mas final DBL Jakarta? Slangnya bagus banget. Gitu. Wah, kacau. Oke deh. Oke, terima kasih udah ini. Tapi kalau mudah-mudahan orang-orang DBL pada nonton juga. Slang. Gue sih berharap Kita di countdown. Dewa atau Iwan Fals lah. Iya, betul. Dewa slang. Iwan Dewa slang. Itulah pokoknya konklusinya yang tadi komen dan Dewa, Iwan atau slang. Satu lagi, After party. bumerang. Bung Oma boy. Bumerang. Bung Oma. Bung Oma. Bung Oma. Oke, terima kasih sampai jumpa semuanya.